Wes rekod. Oke, terima kasih. Bab terakhir bab sahabah. Semalam saya baca bab sahabah itu ternyata tidak banyak. Tidak banyak maksudnya apa namanya? Tidak butuh penjelasan panjang bab sahabah itu. Mungkin nanti di Hisab Saniyah bisa langsung selesai. Nah, untuk itu sebelum masuk ke bab sahabah, saya ingin jarh wa ta'dil kita ulangi sebentar. Karena jarh wa ta'dil itu sesuatu yang mungkin baru kita dengar. Apa sih jarh itu, apa sih ta'dil itu? Baru kita dengar. Jarh wa ta'dil itu halaman berapa ya? Oke. Sopo jenenge? Bah. Jarh itu apa, Bah? Ta'dil itu apa, Bah? Apa yang dimaksud dengan jarh, apa yang dimaksud dengan ta'dil? Sebenarnya kalau saya tanya apa itu jarh, apa itu ta'dil, udah gak perlu tanya halamannya berapa lagi. Jarh itu apa, menjelekkan, mencela, mengkritisi. Secara lughah at-ta'nu, ta'an itu artinya menusuk. Bisa juga mengkritik, menjelek-jelekkan. Kalau ta'dil, lawan kata dari jarh. Jadi ta'dil itu mensifati seseorang sebagai seseorang yang adil. Adil ini ternyata pengertian adil dalam bahasa Arab di sini lebih luas pengertiannya daripada pengertian bahasa Indonesia. Adil dalam bahasa Indonesia mungkin menghukumi secara adil gitu aja kan. Tetapi kalau adil dalam bahasa Arab, dalam istilah di sini ternyata adil maknanya lebih luas dari itu. Orangnya terpercaya, terus apa lagi? Akhlaknya bagus. Ya, padahal juga masuk adil juga itu. Bukan masuk dobet itu. Bakalan dobet. Terus habis itu akhlaknya bagus, orangnya tidak suka berbuat dosa besar. Dosa kecil kalau misalkan melakukan ya karena itu adalah bagian dari manusia. Itu adil. Maka menjarah itu artinya mensifati seseorang dengan sifat-sifat yang jelek. Kalau mentakdil, mengklaim bahwasanya orang ini memiliki sifat adil. Itu jarah wa ta'dil. Jarah wa ta'dil itu gimana kok bisa disyariatkan tuh? Sejarah masyhurnya itu jarah wa ta'dil itu bagaimana tuh? Bagaimana bisa itu? Itu. Hanan. Gimana jarah wa ta'dil itu masyru'iyahnya gimana coba masyru'iyahnya? Hanan. Iya. Jadi gini, kalau ada soal kaifa masyru'iyah itu jarah wa ta'dil, pertama, jarah itu sebenarnya asalnya enggak boleh. Karena kenapa? Masuk bagian dari ghibah. Ghibah itu dosa besar. Ghibah itu apa? Ghibah itu membicarakan keburukan seseorang yang keburukan itu ada pada dirinya. Jadi enggak fitnah. Itu ghibah. Kalau membicarakan keburukan yang tidak ada pada dirinya bisa jadi fitnah. Tapi ini adalah ghibah. Maka jarah itu masuk kepada bagian apa? Ghibah sebenarnya. Dan itu boleh enggak? Enggak boleh. Ta'dil pun seperti itu, membagus-baguskan seseorang gini. Sebenarnya itu juga enggak boleh, karena itu adalah yang tahu siapa? Hanya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalian sebutkan ayat Al-Qur'annya yang tidak membolehkan apa? Ghibah. Apa ayat Al-Qur'an yang tidak membolehkan ghibah itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu istaribu katsiran minadh dzanni inna ba'dadh dzanni wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi fakarihtumuhu maitan fakarihtumuhu. Ya, itu enggak boleh ghibah. Nah, sekarang lah kok bisa jarh dan ta'dil dibolehkan padahal jarh itu menghibah? Karena masuk kepada bab apa? Darurah. Darurahnya bagaimana coba? Darurahnya. Darurahnya gimana? Karena ini masuk kepada bab hadis. Hadis mana yang bisa kita terima dan hadis mana yang bisa kita tolak.
Kalau kita tidak melakukan jarah dan tidak melakukan takdil, maka semua hadis nanti bisa dijadikan dasar hukum. Padahal tidak semua hadis bisa dijadikan dasar hukum. Ada sebagian rawi-rawi itu memang pembohong, tidak adil, ya kan? Maka tidak semua hadis nanti bisa dijadikan dasar. Ini daruroh. Wal daruroh itu tuqaddaru bi qadariha. Maksudnya gimana? Ya kalau udah diketahui bahwasanya orang ini nggak adil, ya udah jangan diteruskan. Maksudnya seperti itu. Itu masyru'iyatun jarh wa ta'dil. Kemudian masuk apa lagi? Syarat-syarat orang yang boleh menjarah dan syarat orang yang boleh mentakdil. Sebelumnya itu di atasnya ada syarat diterimanya rawi. Rawi itu apa sih syaratnya supaya hadisnya bisa diterima? Pertama, dhabtun sama adalah. Dhabtun itu kekuatan hafalan, adalah itu keadilan. Adil tadi dalam artian yang saya jelaskan tadi itu. Orangnya lurus, orangnya tidak suka melakukan perbuatan dosa besar. Itu adalah. Syarat-syaratnya siapa orang yang berhak menentukan itu? Mutaqaddimin. Kita tidak bisa sekarang. Tidak ada sekarang ulama jarah wa ta'dil di abad ke-20, tidak ada. Karena kenapa? Tidak benar-benar mengetahui keadaan kondisi siapa? Orang-orang di mana? Di zaman dahulu. Syarat-syaratnya apa aja syarat-syaratnya ini? Pertama, ayakunal jarih mu'addil adlan fi dini. Ya jarihnya harus adil. Yang kedua, dobit, adil, dobit, sama seperti rawi hadis. Yang ketiga, arifan bi ilmil jarh wa ta'dil. Yang nomor 3. Nomor 4, alayakuna muta'assiban, tidak boleh fanatik berlebihan. Kemudian yang nomor 5, alayakuna minal mutasyaddidin. Kemudian ayakuna aliman bil madzhab al fiqhiyah. Bukan hanya madzhab fikih tapi apa? Madzhab fiqhiyah. Kemudian ayakuna jarih taqiyan wara'an. Nomor 7, ayakunal jarih layakunal jarih minal mutasyaddidin. Nomor 8, alayakuna bainal jarih wa man jarahahu adawat syahsiyah. Coba sebutkan Hamka syarat syurut lil jarih walil muaddil. Muaddil itu orang yang melakukan apa? Orang yang melakukan takdil, muaddil. Coba Hamka sebutkan syurut. Coba kan Faiz, surut-surutnya apa Faiz? Surut orang yang boleh melakukan jarh wa ta'dil. Surut orang yang melakukan syirik dan mutakin. 1. Takdil. 2. Dobet. 3. Mengetahui sebab-sebab jarh dan ta'dil. 4. Tidak boleh fanatik pada satu mazhab. 5. Mengetahui atau alim di mazhab dia. 6. Suci dan wirai. 7. Tidak boleh ekstremis dan radikal. 8. Tidak boleh ada permusuhan pribadi. Ya. Kim, udhkur bil lughah al-arabiyyah ya. Awal adlan. Tani dobit. 3. Aliman arifan bi ilmil jarh wa ta'dil. Terus ayakuna aliman bil madzhab fiqhiyah. Terus ala yakuna min muta'assib. Wara'an. Allah wa adawat syahsiyah bainahu wa baina man jarahahu. Coba sahabat jenenge Vin. Udhkuri bil lughah al-arabiyyah Vin. Anyakuna al-jarih wal mu'addil adilan. Adilan. Anyakuna Dobiton. Anyakuna alifan bi ilmil jarh wa ta'dil. Iya, terus Alayakuna muta'assiban. alayakuna muta'assiban. Terus Ayakuna aliman bil madzhab al-fiqhiyah. alayakuna Ayakuna aliman bil madzhab fiqhiyah. Terus ayakuna taqiyan wara'an. ayakuna takin orang. Terus Ayakuna bainal jari wa man jaraha
dua Wal adawat syahsiyah. Adawat syahsiyah itu apa? Permusuhan pribadi. Permusuhan pribadi. Oke, sekarang hal jarh wa ta'dil yuqbalani min ghairi dzikri asbabihima. Kama madhaban. Salah satu madzhabah. Allahu akbar walillah. Ini itu untuk banat itu. Kamu senang banget sedekah banat. Han sini. Ini loh. Sini loh. Apa yang nomor 4? Apakah boleh jarh wa ta'dil itu diterima tanpa menyebutkan sebab-sebabnya? Kan madhaban salatah madzhab. Al-madzhab al-awal apa? Kalau jarh wajib menyebutkan sebab-sebabnya. Kalau ta'dil tidak wajib menyebutkan sebab-sebabnya. Madzhab tsani kebalikan. Kalau jarh tidak usah disebutkan. Kalau ta'dil wajib disebutkan. Madzhab tsalits dua-duanya wajib disebutkan. Maka kira-kira tidak menyebutkan dua-duanya sebab dari jarh sama ta'dil boleh nggak? Nggak boleh. Semuanya sepakat nggak boleh. Itu ya. Coba ya Allah, Zakar, Riza. Coba, 3 madhab boleh nggak menyebutkan sebab-sebab jarh dan ta'dil tanpa menyebutkan sebab-sebabnya? Duh, kok gitu jawabnya? Nggak boleh, jawabnya nggak boleh ini. Nggak boleh gitu. Fihi salasah madzhab. Jika mentakdir maka tidak wajib menyebutkan sebab-sebabnya. Kalau jarh? Kalau jarh wajib menyebutkan sebabnya. Ya, terus. Madzhab kedua kebalikan dari madzhab jumhur. Ya. Madzhab ketiga wajib menyebutkan kedua-duanya. Ya, oke, sip. Sekarang ketiganya itu kan. Nah, ini hal yathbutu al-jarh wa ta'dil biqaulil wahid. Boleh enggak sih jarh wa ta'dil hanya dari satu orang? Satu orang menjarah dan mentakdil untuk satu orang, boleh enggak sih? Fihi madhabani. Enggak boleh gitu, Mas. Jawabnya enggak boleh gitu jawabannya. Itu jawaban untuk orang awam. Jawaban untuk akademisi fihi madhabani. Madhabul jumhur? Boleh. Ya juz. Madhab apa? Madhab aksar ulama min ahlil Madinah? La ya juz. Aksarul fuqaha min ahlil Madinah la ya juz. Limada? Mengkiaskan dengan syahadah. Mengkiaskan itu dengan syahadah. Nah, kemudian kalau pendapat jumhur membolehkan itu kenapa? Karena sama seperti hadis, membolehkan riwayat hanya dari satu orang. Dan itu apa? Hadisnya hadis apa jadinya? Hah? Gharib. Hanya datang dari satu orang. Kalau dari 2 orang, rawinya 2. Aziz. Dari 3, masyhur. Lebih dari 3, mutawatir. Jadi alasan madzhab jumhur itu apa? Karena mengkiaskan dengan periwayatan. Dan periwayatan itu boleh hanya datang dari satu orang. Asal orangnya adil, alim, dobit itu kan. Syarat-syaratnya tercukupi. Kalau madzhab tsani, aktsarul fuqaha min ahlil Madinah. La yajuz. Limada? Li'anna yaqisu bi syahadah. Kemudian al-madzhab ar-rajih, madzhab awal wa madzhabul jumhur. Limada? Li'anna al-qiyas riwayah wa syahadah qiyas ma'al farid atau qiyas batil. Li'anna qiyasus syahadah wa riwayah qiyas ma'al farid. Kalau saya jelaskan kemarin seperti mengkiaskan apa? Jeruk dengan apel, jelas tidak bisa. Itu kias ma'al farid. Kalau kias ma'al, kias yang betul itu kias yang gimana? Jeruk sankis dikiaskan dengan jeruk apa? Nah, masih sama. Nah, tapi kalau riwayah sama syahadah dikiaskan, jelas tidak bisa. Itu kan? Oke, itu. Sekarang apa namanya? Itu kan yang datang dari satu orang. Terus habis itu nah, qaulul mar'i itu halaman berapa ya?
Oh iya, hal yathbutu jarh wa ta'dil biqaulil abd wal mar'ah. Boleh enggak sih takdil atau jarh itu datang dari wanita atau dari hamba sahaya? Hamba sahaya sekarang ada enggak hamba sahaya? Enggak ada. Boleh enggak? Fihi madhabani. Madhabul jumhur yajuz. Kama yajuzu riwayatul mar'ah min haditsin Nabi. Boleh wanita meriwayatkan hadis Nabi. Boleh. Seperti riwayatnya siapa? Aisyah. Terus siapa lagi ada enggak? Ummi Salamah ada ini ya? Ya itu Ummi Salamah. Boleh meriwayatkan. Tapi madzhab tsani membolehkan enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena mengkiaskan dengan syahadah. Sementara tadi sudah dibahas bahwasanya qiyasus syahadah ma'a riwayah qiyas ma'al farid. Cara jawabnya gitu dah. Qiyasus syahadah ma'a riwayah qiyas ma'al farid. La yuqbal. Enggak bisa. Nah, syaratnya gitu. Sekarang ta'arudud jarh wa ta'dil. Jika satu orang dijarah banyak orang, ini sekarang. Ta'arudud jarh wa ta'dil halaman 190. Jika satu orang dijarah atau ditakdil satu orang, ada banyak orang, ada 4 orang menjarah si A. Orang pertama jarah hasilnya, orang 3, 4, 5 adil, hasilnya takdil, gitu kan, adil. Itu yang dianggap yang gimana? Fihi madhabani. Al-madhab al-awal yuqaddamul jarah. Didahulukan yang jarahnya, takdilnya kalah. Madhab tsani didahulukan yang takdil jika lebih banyak daripada yang menjarah. Disebutkan rojinya enggak ini? Jadi gitu ya, kalau ada pertanyaan enggak boleh langsung ya juz, la juz, jangan gitu ya. Tetap fihi ikhtalafal fuqaha fi arba'ati madzhab gitu. Ikhtalafal fuqaha fi madhhabaini. Gitu, saran jawabnya gitu. Nah, sekarang kalau satu orang menjarah satu orang dan hasilnya berbeda. Hari ini hasilnya enggak adil, besoknya hasilnya adil. Itu yang dianggap yang mana? Enggak hanya aja satu madhab. Ini hanya ada berapa? Hanya ada satu pendapat, maka didahulukan pendapat yang akhir. Sekarang takdil alal ibham. Tahu maksudnya takdil alal ibham? Ibham itu tidak jelas. Saya dapat kabar ini dari seseorang yang terpercaya. Seorang yang terpercaya itu siapa? Boleh enggak kayak gitu? Madzhabul jumhur la yujzi takdil alal ibham min ghairi tasmiyah muaddal. Orang yang ditakdil kalau nggak dinamai nggak boleh. Madzhab tsani dari Ibnu Sibah dari Abu Hanifah. Boleh apa enggak? Boleh. Ibnu Sibah dari Abu Hanifah. Berarti ini juga pendapatnya Abu Hanifah. Terus habis itu maratibul jarh wa ta'dil. Nah, jarh ada berapa tingkatan? Jarh ada 6 tingkatan. Kalau takdil ada berapa tingkatan? Ada 7 tingkatan. Sekarang yang jarh. Kalau 1, 2, takdil dulu ya. Maaf, takdil dulu ya. Takdil dulu. Takdil ada 6 tingkatan, jarh ada 7 tingkatan. Mohon maaf. Takdil ada 6 tingkatan, jarh ada 7 tingkatan. Sekarang yang takdil. Takdil ada 7 tingkatan. Takdil martabah ula, tsaniyah, tsalisah, shahih. Takdil martabah keempat, hasan. Hasan li dzatihi. 5, 6 dhaif, tapi bisa naik kepada derajat hasan li ghairihi jika datang dari jalur lain. Oke, itu. Sekarang kebalikannya. Kalau jarh ada berapa tingkatan? 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3 atau 1, 2, 3, 4? 1, 2, 3. Hadisnya apa? Dhaif. Saya itu dhaif. Untuk kamu. Maka martabah ula tsaniyah tsalisah min marapid bijarah fa hadithu dhaif. Maka martabah rabi'ah ila akhir martabah saya fa huwa sakit la yutabaditu. Berarti ya dhaif sama dhaif jiddan. Dhaif masih bisa yang 1 2 3 masih bisa naik derajat hasan li ghairihi. Yang nomor 2, dhaif tidak bisa naik derajat hasan li ghairihi. Berarti dhaifnya syadid. Nah, sekarang lah kalau
Nah, sekarang kan gini kan. Lah kalau sebenarnya hanya ada 2 klasifikasi. Lah kok kenapa diklasifikasikan sampai menjadi 7 atau 6? Digunakan untuk apa? Digunakan untuk tarjih jika ada 2 hadis yang bertentangan. Jika ada 2 hadis yang bertentangan dan tidak bisa dikumpulkan di antara 2 hadis ini, maka dilakukan tarjih. Cara mentarjihnya seperti ini. Rawinya ini martabat berapa? Martabat 2. Yang rawi ini martabat berapa? Martabat ula. Martabat ula. Ya udah, berarti yang menang martabatnya apa? Martabat ula. Rajih, al-qaul ar-rajih. Pernah menjumpai 2 hadis yang bertentangan antum? Sudah pernah saya jelaskan, pernah menjumpai 2 hadis yang bertentangan. Rasulullah SAW melarang buang air menghadap atau membelakangi kiblat. Tetapi Rasulullah pernah buang air menghadap atau membelakangi kiblat tapi di tempat tertutup. Gimana coba? Kan bertentangan. Maka dilakukan jam'u bainal ahaditsain, mengumpulkan, menggabungkan. Menggabungkan ini gimana maksudnya? Boleh kalau tempatnya di tempat tertutup, tidak boleh kalau tempatnya di tempat terbuka. Hasilnya seperti itu. Nah, ini kalau misalkan ada 2 hadis yang bertentangan dan tidak bisa dikumpulkan satu sama lain, itu kan? Maka dilakukan apa? Tarjih. Dilakukan tarjih. Kalau tidak bisa dilakukan tarjih, gimana coba? Hadisnya jadi apa? Ayo. Kalau tidak bisa dikumpulkan, tidak bisa ditarjih, sama-sama kuat, maka hadisnya jadi hadis kemarin itu loh. Ya, hadisnya jadi hadis apa kemarin? Muttarib. Hadisnya sama dengan hadis muttarib. Kalau hadisnya muttarib gimana? Tinggalkan semuanya. Selesai. Tidak bisa ini. Jadi kalau ada 2 hadis yang bertentangan, kalau bisa dikumpulkan, diapakan? Dikumpulkan. Kalau tidak bisa dikumpulkan, diapakan? Ditarjih. Cara mentarjih gimana? Ya ini dilihat rawinya. Rawinya martabah ula, saniyah, tsalitsah yang ini. Kalau tidak bisa sama-sama kuat, hadisnya jadi hadis apa? Muttarib. Sekarang bid'ah, mubtadi' wa hukmu riwayatihi. Bid'ah di sini adalah bid'ah apa? Kalau menurut Dr. Khusyu'i ini dibagi menjadi sayyi'ah sama hasanah. Menurut kita bid'ah hasanah itu bukan bid'ah. Itu. Menurut kita bid'ah hasanah bukan bid'ah. Karena kenapa? Karena kalau kita bantah-bantah dengan saudara kita, kullu bid'atin dolalah, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Selesai, ya kan? Oke. Maka yang disebut dengan mubtadi di sini adalah orang yang melakukan bid'ah sayyi'ah. Kalau orang melakukan bid'ah hasanah boleh enggak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi menurut kita bid'ah hasanah itu bukan bid'ah. Selesai. Nah, sekarang kemudian habis itu ini majhul wa hukmu riwayatihi. Majhul sekarang. Majhul itu dibagi menjadi 3. Majhulul ain, majhul hal, sama mastur. Wes mastur gampangnya qala Ibnu Hajar mastur sama di majhul hal. Mastur itu menurut Imam Ibnu Hajar sama dengan majhul hal. Majhul ain itu apa? Majhul ain orangnya tidak diketahui. Majhulul ain orangnya yang diketahui. Kalau orangnya nggak diketahui, kira-kira halnya diketahui enggak? Ya enggak, loh, orangnya aja nggak diketahui. Hanya menyebutkan nama. Dari Ari, Ustaz, Ari sopo nangkene orangnya sejenenge Ari. Ya, kalau orangnya aja nggak diketahui, maka halnya tidak diketahui. Kalau majhul hal, orangnya diketahui tapi tidak diketahui adil atau tidaknya. Bagaimana cara mengetahui orang yang majhul hal? Tidak ada yang menjarah dan tidak ada yang mentakdil. Kalau ada rawi di situ tidak ada yang menjarah dan tidak ada yang mentakdil, maka majhulul hal. Majhul hal ini hadisnya hadis apa? Dhaif. Tapi bisa naik derajat hasan li ghairihi kalau ada hadis lain yang datang dari jalur berbeda. Dan hadis dhaif kalau majhul hal, dhaifnya syadid apa enggak? Enggak, dhaifnya enggak syadid. Maka kalau menurut jumhur boleh mengamalkan itu dalam bidang hal fadhail amal. Tarhib sama kisos. Bahkan kalau Imam Ahmad boleh digunakan untuk dasar hukum. Gitu kan. Majhulul hal sama majhulul ain. Terus mana lagi? Majhul ain, majhulul hal. Terus mastur, hukmu riwayat taib. Nah, ini sekarang riwayat taib minal kadzibi. Taib itu orang yang bertobat dari bohong. Nah, orang yang bertobat dari bohong ini dibagi menjadi 2, berbohong atas Rasulullah sama berbohong atas nama manusia seluruhnya.
Kalau orang yang pernah berbohong atas nama Rasulullah dan bertaubat, menurut jumhur hadisnya diterima apa enggak? Tidak. Tapi kalau menurut pendapat kedua, bisa diterima. Imam Nawawi mahal. Imam Nawawi. Gimana, Den? Al-Mukhtar al-Qattu bisihati taubati minal kadzib min hadits Rasulullah muta'ammidan idza taba wa hasanat taubatu wa qabulu riwayatu wa dzalika lil ati. Jadi kalau menurut siapa? Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, Abu Naim, Ahmad bin Hambal tidak membolehkan. Piye-piye kan udah pernah berbohong sama Rasulullah, maka tidak bisa diterima. Tapi kalau menurut Imam Nawawi bisa diterima asalkan dia menjadi orang yang lebih baik. Kemudian kalau dia berbohong atas nama manusia, sering berbohong atas nama manusia misalkan, bukan Rasulullah yang dibohongi, bukan Rasulullah. Apa? Gimana? Satu madzhab aja nih. Satu madzhab. At-ta'ib minal kadhibi fi haditsin nas. At-ta'ib minal kadhib fi haditsin nas wa kadza minal fisqi tuqbalu riwayatuhu. Satu hanya madzhab saja, tetap diterima asalkan dia orangnya bertobat. Jadi kalau ada orang yang pernah bertobat, berbohong atas nama Rasulullah tapi dia bertobat, menurut Imam Ahmad bin Hambal, Sufyan Ats-Tsauri diterima enggak? Tetap tidak diterima. Tapi menurut Imam Nawawi diterima jika dia menjadi lebih baik. Yang nomor 2, jika dia memang pernah berbohong atas nama manusia tapi dia bertobat, bisa diterima enggak? Semuanya sepakat bahwasanya bisa diterima. Oke. Ini ada 5 hal yang berkaitan dengan adalah itu apa? Berbohong atas nama Rasul, dituduh berbohong, fisik, kemudian bodoh sama bid'ah. Yang atas nama apa namanya? Atas nama dobet ini apa? Hafalannya lemah, fasyul ghulat sering salah, fasyul ghaflah sering lupa, sering lalai, waham ragu-ragu, mukhalifatut thiqat bertentangan dengan yang lebih kuat. Oke. Ya. Terus habis itu ini yang belum. Al-farqu bainar riwayah wa syahadah halaman 209. Al-farqu bainar riwayah wa syahadah halaman 209. Itu kemarin belum kita bahas. Sebelum kita masuk ke sahabat itu dibaca dulu, tolong semuanya dibaca dulu. Bentar ya, dibaca dulu ya. Matikan.